Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Tiwidia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Tiwidia Lestari di NIMSI, NPM saya 1611809, kelas 4 Logistik B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban UAS mata kuliah Big Data saya. Pertama, permasalahan yang muncul pada Big Data. Terdapat 3 masalah yang muncul pada Big Data, yaitu besarnya jumlah data atau volume, yang kedua, kecepatan data yang diaturkan atau velocity, dan yang ketiga, keberagaman data atau variety. Salah satu permasalahan Big Data yaitu meledaknya volume data yang disimpan atau diproses oleh perusahaan atau organisasi. Selama ini, perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Sebenarnya suatu sistem database atau data warehouse bisa menyimpan data yang sangat besar, namun biaya platform Big Data jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan database atau data warehouse. Selain itu, berbeda dengan sekadar network storage, teknologi Big Data tidak hanya menyediakan solusi untuk menyimpan data, namun juga untuk mengolah dan menganalisa data bervolume besar. Jadi, di masa lalu, besarnya volume data ini merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi perusahaan. Tapi dengan adanya teknologi Big Data seperti Hadoop, maka permasalahan itu bisa diminimalisir. Yang kedua, sebenarnya volume data itu berbanding lurus dengan kecepatan atau velocity. Data yang dibuat atau yang masuk. Dengan banyaknya data yang masuk, maka dibutuhkan kecepatan tinggi untuk mengatasi arusnya. Data ini tidak hanya datang dalam jumlah besar, tapi juga dalam tempo yang lebih singkat, dan bahkan ada yang real time. Aliran data itu harus ditangani secara cepat dan tepat melalui pemrosesan hardware maupun software, supaya bisa langsung disajikan secara real-time. Teknologi hardware seperti tag RFID dan sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real-time. Penjelasan nomor 3, keberagaman data atau variety. Permasalahan sesungguhnya pada Big Data adalah keberagaman data atau variety. Pasalnya, data yang masuk dan didapat ini sangat bervariasi, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi, datanya bisa berbentuk data numerik yang berasal dari sistem database mendasar seperti halnya sistem database keuangan, tetapi juga terdiri atas data multimedia seperti data teks, data suara, dan video, dan lain-lain. Nomor 2, perbedaan analisis dan analitik. Analisis merupakan sebuah proses di mana akan diperlukan suatu jawaban, dan jawaban ini akan memproses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian yang kecil yang nantinya akan mudah dipahami. Sedangkan analitik merupakan sebuah proses yang lebih menjurus kepada metode yang akan dilakukan dari hasil analisis sistematis yang sudah dilakukan. Nomor 3, penjelasan Big Data, Big Information, dan Big Knowledge. Big Data merupakan suatu fakta yang mendeskripsikan tentang dunia atau suatu himpunan data yang sangat besar, yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak lainnya. Big Information merupakan suatu keadaan yang akan merekam atau mengambil data dan knowledge pada waktu tertentu, sedangkan data dan knowledge akan terus berubah dan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan Big Knowledge merupakan suatu yang kita ketahui, misalnya kita tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri dan dalam apapun selain otak. Dan untuk membangun pengetahuan, memerlukan informasi dan data. Nomor 4, ada deskripsi data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama, data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dengan format yang ketat. Contohnya, berupa tabel, kolom, dan beril. Biasanya terdapat pada Microsoft Excel. Biasanya pengolahan data seperti data gaji karyawan. Data semi-terstruktur biasanya data yang hanya berisi tentang tabel, namun skemanya tidak sama seperti tabel, hanya baris dan kolom saja. Contohnya, yaitu file comma separated value atau disingkat dengan CSV, itu tipe file khusus yang dapat dibuat atau diubah di Excel. Yang kedua ada file extensible markup language, disingkat dengan XML, yaitu jenis data berkas data yang berwujud teks yang bertujuan untuk menggambarkan dan menyusun data di internet. Dan yang terakhir ada file JavaScript Object Notation atau disingkat dengan JSON, yaitu format untuk menyimpan dan menukar informasi yang dapat dibaca oleh manusia yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data.
Sedangkan data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format tetap atau tidak memiliki bentuk atau struktur yang khusus. Contohnya format gambar, teks, dan bisa juga berupa komentar di sosial media. Nomor 5, perbedaan data science dengan business intelligence. Data science merupakan ilmu yang dikombinasikan, yaitu statistik dan matematik. Ilmu komputer yang bertujuan untuk menganalisa data dan pengolahan data. Sedangkan bisnis intelijen merupakan peran yang dipakai untuk mengumpulkan, menyimpan, lalu menganalisa data kegiatan bisnis, yang biasanya berupa rangkuman yang mudah dibaca dan akurat untuk memantau operasional dalam instansi yang memiliki tujuan untuk membantu para pengambil keputusan. Jadi data science itu biasanya menganalisa data, terus diolah datanya, sedangkan bisnis intelligence itu hanya mengumpulkan dan menyimpan, terus menganalisa saja tanpa mengolah data, yang nantinya akan timbul kesimpulan. Ya, nomor 6, perbedaan data science dengan data engineer. Data science lebih memfokuskan pada perhitungan matematika dan statistik dalam data dan yang memproses dan mengolah data yang berskala besar. Jadi data science itu memproses terus mengolah data, tapi datanya itu berskala besar. Sedangkan data engineer merupakan seseorang yang membuat data science menjadi lebih efisien dan dimasukkan dengan pemrograman di dalam sistem. Namun, kedua data tersebut harus bekerja sama dan saling membantu. Nomor 7 ada penjelasan tentang 10 V. Yang pertama volume, yang kedua velocity, variety, veracity, value, validity, variability, venue, vocabulary, dan vagueness. Pertama, volume artinya ukuran data. Ukuran data ini sangat diperlukan tentunya oleh big data dengan jumlah yang sangat besar untuk dapat menampung dan mengolah semua data. Yang kedua ada velocity, artinya kecepatan data yang dihasilkan. Tentu saja big data memiliki tingkat kecepatan yang luar biasa agar dengan mudah mengolah data yang sangat besar dan tidak mengalami kemacetan. Yang ketiga, variety, artinya jenis data. Data yang ditampung oleh big data tentu saja berbagai macam, tidak hanya data yang tidak terstruktur saja, namun ada pula data yang terstruktur dan semi-terstruktur. Yang keempat ada veracity, artinya akurasi data. Ini merupakan tingkat keakuratan sebuah data yang diambil. Jika datanya tidak akurat, maka dapat diartikan bahwa data tersebut tidak berharga atau tidak begitu penting. Yang kelima ada value, artinya data yang punya nilai guna. Maksudnya di sini adalah kepentingan sebuah data seperti nilai bisnis yang mewakili untuk diturunkan dari big data. Yang keenam ada validity, artinya kualitas data, tata kelola, pengolahan data master secara masif. Maksudnya di sini merupakan sebuah keaslian sebuah data yang nantinya akan digunakan untuk membuat hasil dalam bentuk sebuah informasi. Yang ketujuh ada variability, artinya perilaku berkembang. Dinamis dari sumber data ini merupakan karakteristik di mana dilakukannya diferensiasi data, yang nantinya data akan dilihat dari mana data yang tidak penting dengan data yang penting. Yang membedakannya yaitu dari tingkat efisiensinya dari berbagai sumber data. Yang kedelapan ada venue. Venue artinya platform yang berbeda. Data yang ditampung oleh big data pastinya akan berasal dari sumber melalui platform yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada vocabulary, artinya model data, di mana akan dilakukan permodelan data dan juga struktur data. Dan yang terakhir ada vagueness, artinya ketidakpastian keberadaan suatu data. Maksudnya di sini yaitu ketidakjelasan suatu informasi yang menyangkut dengan kenyataan. Nomor 8, penjelasan ilustrasi Hadoop HDFS. Hadoop HDFS merupakan sistem pendistribusian data. Fungsi HDFS yaitu menyimpan data dari Hadoop lalu disimpan dalam klaster yang memiliki banyak node. Sedangkan HDFS sendiri memiliki dua node, yaitu name node dan data node. Name node merupakan bagian utamanya, sedangkan data node bagian penyimpanannya. Pada gambar di samping terdapat sebuah name node data yang ada pada name node lalu dipecah atau dikirimkan pada data node untuk disimpan. Jika sudah tersimpan, maka bisa dipindahkan pada storage, yaitu berupa flash disk, hard disk, dan lain-lain. Nomor 9, penjelasan fungsi MapReduce. MapReduce memiliki fungsi yaitu menyatukan, memfilter sesuai dengan kategori yang sama, seperti sesuai dengan nama-nama buah, nama binatang, jenis kelamin, dan lain-lain. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa terdapat penginputan data berupa buah-buahan, yaitu 1. Apple
orange mango, yang kedua orange grape plum, yang ketiga apple plum mango, dan yang keempat apple plum. Setelah itu, setiap baris pada nama buah tersebut dipisahkan. Setelah sesuai dengan baris, maka akan dilakukan pemisahan. Lalu dijumlahkan ada berapa jenis buah yang ada. Seperti apple 1, orange 1, mango 1, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan mapping, yang artinya setiap data akan dilewatkan ke fungsi ini untuk menghasilkan nilai output. Setelah itu, kumpulkan jenis buah yang sama. Ini dinamakan shuffle, yaitu menggabungkan sebuah record yang saling berhubungan dari output mapping sebelumnya. Lalu dijumlahkan seberapa banyak buah yang didapat. Seperti data buah apple terdapat 4, grape 1, mango 2, orange 1, dan plum 3. Ini dinamakan reduce, yang artinya output dari shuffle tadi digabungkan. Seperti merangkum data yang lengkap dan menghitung berapa jenis buah yang berbeda sesuai dengan jenis buahnya. Dan akhir dari outputnya yaitu ternyata dari data yang ada dapat diketahui bahwa jumlah buah apple yaitu 3, grape 1, mango 2, orange 2, dan plum 3. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa buah yang tadinya terpisah pada line dapat disatukan sesuai dengan jenis buahnya. Nomor 10, yaitu penyelesaian studi kasus. Di sini saya mengambil perusahaan yang ingin mengelompokkan data menggunakan komputer. Perusahaan ini ingin mengelompokkan data daftar nilai kehadiran, ketelitian, dan kerapihan setiap karyawan. Cara pertama itu himpunan data, menyimpan data, masukkan data, kehadiran, ketelitian, kerapihan. Ini data yang saya dapatkan dari penilaian setiap karyawan. Terdapat beberapa karakter yang akan mempengaruhi terhadap penilaian, yaitu kehadiran, ketelitian, dan kerapihan. Cara kedua itu metode dan ini. Karena perusahaan membutuhkan solusi pengelompokan data, maka saya akan mengusulkan menggunakan K-means cluster. Pengetahuan. K-means clustering merupakan metode yang mempartisi, memisahkan, atau mengklasifikasikan antar kelompok, disesuaikan dengan karakteristik yang sama dengan satu klaster. Sedangkan untuk klaster yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Tujuan dari K-means clustering yaitu untuk menentukan grup atau kelompok yang ada di dalam data. Cara yang keempat yaitu evaluation. Iterasi pertama, iterasi 0. Di sini terdapat data-data atau sudah mulai pengolahan datanya, ada klasternya yaitu sangat baik, baik, dan kurang baik. Yang sangat baik itu nilainya 80, 78, 77, sedangkan baik itu 76, 76, 79, dan 70. Sedangkan kurang baik 50, 60, dan sekian. Lanjut ke iterasi pertama. Pada iterasi ini dapat diketahui bahwa nilai dari setiap klaster berbeda dengan nilai klaster pada iterasi sebelumnya. Maka jika nilai ini tidak sama, harus dilanjutkan ke iterasi berikutnya untuk mendapatkan nilai klaster yang sama dengan iterasi sebelumnya atau di iterasi pertama. Lanjut ke iterasi kedua, setelah dilakukan perhitungan pada iterasi 2, ini didapatkan nilai klaster yang sama dengan iterasi 1. Maka perhitungan dapat dihentikan. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang terdapat pada pengelompokan kehadiran, ketelitian, dan kerapihan terdapat 3 klaster, dengan jumlah klaster 1 sama dengan 4, klaster 2 sama dengan 4, dan klaster 3 sama dengan 1. Sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.